Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatannya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Bu, sehat Bu? Ada yang sakit? Ada? Sudah ke rumah sakit? Semoga saya doakan sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara pada kajian rutin Sabtu pagi hari ini, seperti biasa saya akan menyampaikan alhamdulillah beberapa kali pengajian kita sudah live alias live streaming di YouTube Masjid Muthahirin Intian. Maka dari itu kami dari pihak Takmir meminta untuk supaya sama-sama kita mendukung channel kita ini, yaitu channel YouTube Masjid Muthahirin, supaya nanti bisa di subscribe, kemudian di like, kalau perlu ada yang di komen, atau mungkin pada saat kajian langsung di masjid ini belum dapat kejelasan yang sempurna, nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya lagi pulang dari rumah, bisa menyimaknya sampai di rumah. Buka YouTube, klik di di tulisannya di atas Masjid Muthahirin Intian, maka akan muncul beberapa video. Akan muncul seperti ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, ini sekalian saya promosi channel YouTube kita di hadapan kita semua. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Kita masuk ke susunan acara pengajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama seperti biasa pembukaan, kemudian yang kedua yaitu ngaji HPT, Himpunan Peserta Haji Muhammadiyah, kemudian yang ketiga kajian inti, lalu nanti yang keempat kalau masih ada waktu tersisa ada sesi tanya jawab, tapi kalau waktunya sudah maksimal, jadi kita akhiri dengan penutup nanti. Mari kita mengawali kajian rutin Sabtu pagi hari ini, yaitu dengan sama-sama membaca lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah mengaji HPT yang alhamdulillah pada kesempatan ini selalu disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Kusmanto SAG, dan waktu dan kesempatannya kami persilakan. Fadhil Ustadz. Jilid 10 tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan himpunan putusan tarjih Kaifiyatus Shalah al-Maktubah, tata cara sholat wajib. Kali ini sudah yang ke-10, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Pada kajian terdahulu kita sudah sampai pada cara membaca basmalah. Itu boleh jahar dalam sholat jahar, sebagaimana difahami dari hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Dan boleh juga membaca sir, ya. Basmalah boleh dibaca sir dalam sholat jahar, sebagaimana sesuai hadis Aisyah dan Anas. Pendapat yang membolehkan membaca dengan jahar dalam sholat jahar dan membaca dengan sir dalam sholat jahar itu bukan suatu pendapat yang ganjil, ya. Artinya ya biasa saja, tidak ada pertentangan, ya. Nah, yang lebih dekat dengan kebenaran, kepada kebenaran adalah pendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang dalam membaca basmalah itu menjaharkannya dan terkadang memelankannya atau sir, ya, itu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca ta'awudz dan basmalah, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, karena dalam sholat Al-Fatihah merupakan bacaan pokok pada tiap-tiap rakaat. Dalam mengerjakan sholat sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat itu, termasuk dalam membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana Rasulullah membaca Al-Fatihah itu? Ya, untuk memahaminya kita membaca beberapa hadis berikut ini. Ya. Yang nomor 1, an Qatadah qala su'ila Anasun, dari Qatadah, ya, ia berkata, Anas pernah ditanya, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bacaan apa? Bacaan Al-Fatihah. Ya. Faqala kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan memanjangkan suaranya. Ya. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, wa yamuddu birrahman, wa yamuddu birrahim. Kemudian Anas memperdengarkan yang Nabi bacakan itu, yakni bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bacaan bismillah, memanjangkan ar-rahman, dan memanjangkan ar-rahim. Hadis yang kedua, an Abdillah bin Abi Mulaikah an Ummi Salamah annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibnu Abu Mulaikah dan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan bahwa ia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana
yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan. Ummu Salamah berkata, Nabi SAW memutus atau menghentikan bacaan Al-Fatihah itu, ya, ayatan-ayatan. Bacaannya itu ayat demi ayat. Jadi kemudian di hadis itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Jadi satu ayat tidak disambung dalam satu nafas. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam membaca Al-Fatihah hendaknya membaca ayat demi ayat dan tidak disambung. Begitu pula dengan memperhatikan tanda-tanda bacaan seperti tanda waqaf pada akhir ayat yang menunjukkan berhenti tidak sambung. Berdasarkan pada beberapa riwayat dijelaskan bahwa dalam sholat Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan lisannya, bukan hanya dalam hati atau dengan hati. Ini hadisnya ini, ya. An Abi Ma'marin qultu li Khabbabin akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qulna min aina alimta qala bil tirabi lihyatihi, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Ma'mar diriwayatkan bahwa saya bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi SAW membaca ketika sholat zuhur dan asar, maksudnya membaca Al-Fatihah, karena dalam sholat zuhur dan asar itu kan sir, ya. Kemudian Khabbab itu menjawab, ya, Nabi membaca. Kemudian saya bertanya lagi, dari mana kamu mengetahui bahwa Nabi itu membaca Al-Fatihah? Ya. Jadi karena sir atau diam tidak terdengar bacaannya, maka ini kemudian ditanyakan, kok yakin Nabi itu membaca Al-Fatihah? Kemudian dijawab, ia menjawab dengan menggerak-gerakkan janggutnya. Artinya di janggutnya ini kelihatan bergerak ya, karena ketika membaca mesti ya janggutnya bergerak. Hadis riwayat Bukhari. Satu hadis lagi, an Abi Ma'marin qala qulna li Khabbabin hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna dzaka qala bil tirabi lihyatihi. Dari Abu Ma'mar, ia berkata, saya bertanya kepada Khabbab, apakah Nabi SAW membaca ketika sholat zuhur dan asar, yang membaca Al-Fatihah? Khabbab menjawab, ya. Kemudian Abu Ma'mar ini masih bertanya lagi. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahui Nabi membaca? Ia menjawab dengan gerak-gerak janggutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dari dua hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud ini Nabi membaca Al-Fatihah ya, secara sir tentunya, karena di dalam sholat zuhur dan asar. Ini insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita sampaikan apakah lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah atau tidak. Ya, ini tidak termasuk dalam buku himpunan putusan tarjih, tetapi ada dalam fatwa tarjih, ya, buku tanya jawab agama jilid 1.
ini masih ada hubungannya nanti tentang basmalah dan Al-Fatihah. Ini kadang-kadang ya memang banyak pendapat dari ulama-ulama kita terdahulu. Nah, maka kita juga sedikit-sedikit perlu tahu ya bagaimana pendapat para ulama itu tentang basmalah, tentang Al-Fatihah, apa kaitannya dan seterusnya. Di pagi hari ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sudah sampaikan itu tadi ya, Nabi SAW itu membaca Al-Fatihah itu ya ketika sholat jahar tentu dengan suara yang jelas, kemudian dibaca ayat demi ayat ya. Kemudian ketika sholat sir, dalam sholat yang sir yaitu sholat zuhur dan asar, Nabi pun membaca, sahabat melihat atau tahu dari gerak janggutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah disambung pada kesempatan yang akan datang. Waalaikumsalam wallahu a'lam bishawab wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzi yastafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Walladzi ahalana darul muqamatin min fadlihi la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Tua Takmir, pengurus rahimakumullah, pimpinan pengajian atau pimpinan ranting atau ranting PRM Muhammadiyah beserta pengurus rahimakumullah, alim ulama kakung Jawa Putri ingkang satu kita muliakan, Ustaz Kusmanto ugi ingkang sangat kawula hormati, Bapak Ibu sekalian jamaah yang juga saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sowan sini untuk yang kedua kalinya. Dulu sudah lama, kemudian beberapa kali Pak Sumarti hubungin saya, tapi waktunya nggak pas. Selalu pas sudah kedisian jamaah yang lain, dan alhamdulillah hari ini saya bisa sowan. Makanya ini topik ini sebenarnya topik untuk pas 1 Muharram. Tapi karena bergeser ya hari ini saya geser sedikit ngaten nggih. Saya paskan dengan topik akhir tahun 2022 menuju tahun baru 2023. Saya akan buka. Tadi saya buka dengan surat Al-Fatir. Al-Fatir ayat 32, 33, 34, 35. Di surat Al-Fatir menikah Allah SWT menggolongkan calon penghuni surga itu ada 3 golongan. Pertama, golongan yang dolimu li nafsi, kadang masih mendolimi diri sendiri. Yang kedua, muqtasyid, itu sik tengah-tengah, kadang apik kadang elek. Nak cocok ya lakoni, nak ora ya ditinggal. Itu golongan kedua. Ini ya tetap swarga itu. Yang ketiga adalah golongan yang sabiqun bil khairati biidznillah. Orang yang bersegera kepada kebaikan karena izin Allah.
maka balasannya adalah fadlul kabir, pahala yang besar. Apa pahalanya itu? Jannatun adni, jannah swarga adni, jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasu fiha harir. Begitu indahnya sehingga digambarkan surga itu penuh dengan mutiara dan baju-baju yang dari sutra. Nah, mari kita introspeksi pakai surat Al-Hasr 18 hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha kabiru bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tandur. Wal tandur itu apa? Melihat. Melihat pada apa? Nafsu ma, jiwamu masing-masing. Qaddamat liqad, sejauh mana kamu siapkan untuk masa depan, the real future, masa depan yang sejati itu apa? Yaitu ada di akhirat nanti. Nak coro Jogja, coro gampangi, nak sesuk ki awake dhewe mati kabeh, ngoten lho nggih, sak ustate barang, ngoten itu sesuk wis mlebu swarga apa durung? Wis itu kan kanunipun, standar itu. Walaupun kalau saya ngomong swarga, itu saya mesti dikritik teman-teman itu, Ustadz Agung itu kok senengane masuk surga, senengane kok golek swarga gitu. Saya yang ngomong, lunjur golek apa? Mencari ridho Allah. Aku yang ngerti ning nerangke angel. Yang ada turno. Turno niku napa bahasa Indonesiane? Turno ya apa? Turno ya apa? Apa? Ora, turno ki turno. Turno iki anu. Turno. Lho sampeyan mbok ngewangi aku, ana ustaz judeg kok malah guyu ngono to ya. Turno ki nganu, apa? Kalau ki aja ngomong ngoten. Turno di dalam Al-Qur'an itu memang kita dijanjikan menjadi penghuni surga. Al-Hijr 45. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Oh, itu mantap. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Ada lagi surat Al-Ahqaf 16, gitu. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah waqtal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Orang yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya, itulah penghuni surga. Loro sing wau kula baca nggih, sabiqun bil khairati bi idznillah, gitu kan. Orang yang bersegera berbuat adalah mendapatkan jannat. Yang paling masyhur Al-Baqarah selawe itu. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, beramal saleh, sampaikanlah berita gembira kepada Rasulullah. Apa berita gembiranya? Kowe kabeh tak lebokke swarga yang mengalir sungai di bawahnya. Jadi sampaikanlah berita gembira kagem piyantun al-mutahhirin sing saiki gek ngaji, kita tambahi dhewe lho ya. Ya, sing ibu-ibu ya semangat, ana sing ngaji nyambi mangan, ana sing selonjor, ya lah, ana sing sedekung, ana sing rada ngantuk titik, ana sing omong dhewe, ngoten iki iki ya disebutke nang kono ya ta. Sampaikanlah berita gembira kanggo wong sing iman amal saleh, kowe kabeh tak lebokke swarga yang mengalir sungai di bawah. Makanya introspeksi kita, muhasabah, wal tandur sing didhawuhi iki ndelok awake dhewe. Ora ana didhawuhi ndelok wong liya. Tahun 2022, kebiasaan kita itu senengane ndelok wong liya. Makanya peribahasane kuman di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Yang masalahnya ngoten Bu, aku muni gajah kok jenengan ndelok kula. Itu kan menyakiti hatiku, ngerti ra? Ono gajah duduk, mana ya lah.
Iki duduk gajah duduk, gajah ceramah. Padahal saya itu sudah diet ketat. Saya tuh kalau makan mingsak sendok. Lah ora percaya, mesti lho ora percaya. Sama sing muni sendok pasir mau. Iku kan sekop iku. Artinya kita itu hisab diri sendiri. Wal tandur 2022 aku koyo ngopo? Yang luar biasa ya kita juga, ya warga Muhammadiyah juga. Siapa ya ono, sing ora apa ya ono. Ini ora apa-apa, urip iki kudu ngoten niku. Kadang bener, kadang salah. Ya salah iki biasa, jenenge menungso. Wa ma ubariyu nafsi, inna nafsa la amaratun bisyu'i ila ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Apa yang menungso iki duwe hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengajak kepada bisyu'i, kepada keburukan. Ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Jadi 2022, ayo introspeksi, kudu muhasabah. Ana wong ora rumangsa ndek dosa, iku jenenge ujub. Wong ora rumangsa ora ndek dosa itu kementus nek cara Jawa. Sak donya niki, donya tekan langit, menungso sing ora ndek dosa ming siji tok til. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Nabi Rasul liyane wis minta syafaat Rasulullah. Sing ra dosa ki ming siji tok til. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok sak tengu to Rasulullah niku ora kagungan dosa. Sak tengu iki sepiro? Tengu iki opo basa Indonesia? Tengu iki nganu. Tengu iki tengu. Cah sakniki kok ora ono sik tengunen nggih Bu nggih. Biyen jaman aku cilik iki tengu iki mesti bendina iki to. Nemplek nang nganu kuwi apa jenenge? Nang gone manuke cah cilik-cilik iku nggih to. Yo ro ibune dikeki napa? Minyak klenthek ngono kae. Yo engko wabi ngoten niku. Anakku ki ora ngerti tengu itu apa ya Pak ngono to ya. Tengu ki apa nggih? Kok saiki ora tengunen tek ngopo ya cah saiki gitu. Wis wajake wis sabunan apik ngono. Rasulullah itu enggak punya dosa. Jadi kalau kita itu tidak menghisap diri sendiri, jenenge ujub. Ora ono wong ra dosa itu. Makanya ada sebuah dawuhipun Al-Hasan cetok. Lihatlah kepada dirimu sendiri. Yuk kita di akhir tahun ini apapun itu namanya momentum. Ini adalah momentum untuk menghisap diri sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab mendikatakan, barang siapa yang suka menghisap diri sendiri ketika di dunia, maka diringankan hisapnya di padang mahsyar nanti. Sehingga evaluasi diri itu menjadi penting kalau mau menjadi lebih baik. Ada sebuah kisah yang masyhur tentang menghisap diri itu. Suatu saat habis jamaah gitu Rasulullah ngendika di masjid itu. Rasulullah itu ngendikannya gini, akan datang seorang laki-laki yang sudah dijamin masuk surga. Kabeh yo ndelok nih. Datanglah laki-laki Badui itu. Sholat biasa ikut jamaah lalu pulang. Hari kedua Rasul ngendika yang sama. Akan datang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Lalu setelah itu apa? Datanglah laki-laki yang sama. Hari ketiga Rasul ngendika aneh. Rasul yang ngendika bolak-balik ini berarti istimewa. Datanglah orang yang sama. Sahabat itu pada penasaran. Iki kok kaya ngopo ngibadahe? Wong sahabat aja tidak disampaikan saat itu, belum disampaikan dijamin masuk surga. Lah kok iki malah masuk surga? Curious, penasaran. Wis kados panjenengan to. Panjenengan iki nek ana wong sing apik kan mesti penasaran, nggih mboten? Anak urusan dunia ya penasaran ibu-ibu ya lah, anak urusan akhirat ya mbuh. Tapi sahabat iya. Lajeng Abdullah bin Amir bin As itu Rasulullah minta izin untuk tinggal di rumah orang itu. Janjane kayak ngopo dek itu. Betul. Hari pertama dia ikuti. Ternyata biasa saja ibadahnya. Abdullah bin Amir bin As lalu berpikir, mungkin sesuk ini ada ibadah yang berbeda. Jadi standar saja. Kayak padha sahabat, ya sholat, ya ngaji, ya tahajud gitu toh. Hari kedua sama. Hari ketiga sama. Abdullah bin Amir bin As itu tidak sabar. Lalu beliau bertanya, wahai saudaraku, kamu kata Rasul sudah dijamin masuk surga. Ibadah apa yang membuat istimewa? Karena 3 hari saya bersamamu,
kok tidak ada yang berbeda dengan kami. Lalu dengan rendah hati beliau mengatakan, saya juga tidak tahu kenapa saya dijamin masuk surga. Tapi ternyata dia mengatakan, saya setiap mau tidur, saya maafkan semua orang di sekeliling kita yang bertemu dengan saya, yang mungkin menyakiti hati saya atau tidak, saya maafkan semua dan saya tidur tanpa rasa iri, dengki, dan sakit hati. Wah, ini yang membuat dia masuk surga. Mesti bapak ibu memang menggalih ngene, agene mengono. Aku ki pendak bengi wis ngono kan kata dia. Ya memang ngono, tapi itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Satu, orang itu mau memaafkan orang lain berarti dia merasa bersalah. Orang mau memaafkan orang lain itu berarti hatinya ikhlas. Wis ora mikir donya meneh, ora mikir keakuan lagi, tidak merasa kita paling benar. Kita merasa benar itu membuat kita itu susah untuk memaafkan orang lain. Kita merasa lebih baik dari yang lain, kita pasti susah untuk mengatakan bahwa orang lain lebih baik dari kita. Tapi orang itu merasa dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu kan Rasul banget. Rasul itu wong sing ora kagungan dosa, tapi sehari semalam istighfarnya 700 kali. Karena beliau merasa bersalah. Bayangkan, Rasul saja wong sing sempurna, orang paling mulia bumi langit, istighfar merasa bersalah. Lah kok awake dhewe kadang-kadang dilokke titik mutung, usule ra ditampa ra menyang, atane nenggone grup ngono dilokke titik live kan gitu. Itu tanda-tanda kita itu masih merasa lebih baik dari yang lain. Piye le memaafkan wah dhewe itu luwe apik. Uang itu anggere merasa lebih baik, uripe malah rekoso. Sidik-sidik baper, sidik-sidik mangkel. Aku kan pengurus PRM, aku kan PCM, aku kan ustad. Mosok aku disalah-salahke. Aku kan senior, mosok usulku ra ditampa. Yuk loro ati. Ibu-ibu yang ngono, yuk mangkel. Yuk ra iso turu, petuk. Lah gimana? Kadang-kadang kan gitu, ciri orang yang marah, tidak nyaman hidupnya itu siji, ora iso turu. Nggih mboten Ibu? Ngrempeli, loro ra doyan mangan. Kalau tak walik wong sing rendah hati, wong sing los uripe niku siji, turu penak, mangan enak. Ya kados panjenengan ini, orang kok rendah hati kaya ibu-ibu iki lho. Saking ayeme gitu, le turu njur ke penak, ngaji we turu. Berarti kan hebat banget iku ya toh. Atine berarti los banget, ra tau mangkel karo wong. Nggih mboten. Wong kok ngaji we turu kan berarti apa? Wis hidupe ngluwi sahabat niku wau. Ya toh, turune ke penak. Dadi nek wonten wong pengajian turu itu dihormati. Berarti uripe rendah hati, ora duwe rasa apa-apa. Ngoten niku nggih, Bu? Kok sampean guyune ra penak. Sapa sing pengajian, kemudian dhek turu ganjarane tikel ping 17. Langsung do muni rungokke. Mulane aku nak ngaji njur turu. Hadis riwayat Agung Budianto. Mana ya ben tak karang dhewe kok ya. Kenapa? Tapi saya yakin, uang kok ngaji turu itu keren. Jihad fisabilillah. Sebabnya ngapa? Nang omah ming garek ngletak we bablas kok. Kesel nyambut gawe garek turu. Lah kok ana undangan nyang. Itu kan keren. Nggih mboten? Wong sing mangkat pengajian golongan yuhibbunallah. Sing dicintai Gusti Allah. Maka Rasul ngendika, dekati para ulama, karena ulama itu kata-katanya seperti air hujan di tanah yang tandus penuh dengan hikmah. Pokoknya jenengan nyun sewu nek undangan pengajian pokoknya menyang, ora paham rapopo, ngantuk turu, pegel selonjor ya ta. Dadi MC di mau Mas, aduh mau nak MC ini aja kok monggo pengajian menika kita awali kanthi doa basmalah. Kuno. Ya. Ikut Ustaz. Monggo pengajian enjang menika semangat. Kita awali kanthi doa bismika Allahumma ahya wa bismika amutuk turu kabeh.
wedange metu, Allahumma barik lana fima royakana. Dadi awake dhewe mlebu swarga lewat jalur mangan karo mulane sapa sing muni lemu mau. Tapi mari kita evaluasi, justru itulah yang hebat. Maka sahabat itu satu, kenapa dia? Karena merasa rendah hati. Tahun 2023 rasa baperan, rasa ngurusi uang, awake dhewe ra jegosok ngurusi uang. Tahun 223 itu ngeri. Ono teng BA Group. Wonten kita review saja jenenge akhir tahun. Derek Belo Sungkowo. Ono sik meninggal to. Semoga husnul khotimah. Lah kok enek sik BA. Husnul khotimah ki orang nganggo ka. Nak nganggo ka ki artine beda. Sekarang saya nanya, maksudnya apa ngomong kaya ngono nang WA Group? Maksudnya apa? Apa nak wong sing nganggo ka ki njuk tidak bela sungkawa? Lah ming mergo ora ngerti to. Lah ngopo dadak di depan orang banyak dipermalukan seperti itu? Njuk ngirim kaya ngono ki maksudnya apa? Ben ketok pinter ngono kok. Bahasa Arab ngono kok. Itu 2022 karo koncone kaya ngono. Ah saya lah yo judeg, aku jamaahku kabeh. Sing siji njuk isin to mergo dilokke. Sing petuk yo sing ngelokke kuwi, mangkel tenan saya gitu. Ngarep ngelokke yo aja nang ngarepe wong akeh no. Di dalam kesempatan yang lain, aku yang gleling. Nah Ustadz pakai apa? Pakai G. Aku yang muni ngono. Dadi napa Gusnul Khotimah aku ya ngene. Artine apa nderek bela sungkawa, mate kowe aku ya ngono to. Rasul itu kan enggak begitu. Kita itu sering kadang-kadang lupa menyakiti orang lain di tahun 2022. Ngelokke nang ngarepe wong liya. Ngelokke tok lek kaya awake dhewe paling pinter, paling bener. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Nah Rasulullah we ora ngono, sik pintere kaya ngono we rendah hati kok awake dhewe umat yo iya, tabiin yo ora. Ngono to nggih. Ngono kok kementus nggih ta. Kenapa Rasul kan bisa torokan begitu hebatnya Rasulullah untuk menutupi aib saudaranya. Sederhana banget ketika selesai sebuah majelis nyuwun sewu wonten sing kentut, Pak. Jadi sahabat yo kentut barang. Kentut yo tit. Ya riri. Ngambune kan bacek banget ngono ya to. Mesti kabeh don bingung, iki sapa sing mangan batang iki ngono to. Bingung kabeh. Ha sik nganu kan izin banget to. Apa kata Rasulullah? Habis kajian ini sebelum sholat Isya semuanya berwudu. Rasul kula masih punya wudu tidak. Untuk hari ini semua harus berwudu. Akhirnya kabeh wudu. Akhirnya sik kentut tidak kehilangan muka. Dijaga oleh Rasulullah. Rasul itu seperti itu. Lah kok awake dhewe ngelokke wong sak geleme. Ya toh, ini ayo dikurangi, nggih. Kalau dilok-lokke, ngelok-lokke juga hati-hati. Satu, rendah hati memaafkan. Yang kedua, iri dan dengki dihilangkan sahabat itu. Ya kita 2022 nggih. Kita iso iri dan dengki itu muncul karena apa? Kita berpikir tentang dunia, bukan tentang akhirat. Surat Al-Qasas 77. Wa batagu wa taqalla idaral akhirah wa la tansa nasibaka minadunya. Kan gitu. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan pernah lupa sedikit kebahagiaan dunia. Jadi wong Islam ki golek donya oleh, sugih oleh, mobil apik oleh, omahe apik oleh, duwe pangkat derajat oleh. Al-Qasas 77. Tapi sedikit saja pikirannya. Sing penting dinggo akhirat. 2022 kan begitu. Banyak contoh yang kurang bagus di negeri ini. Sing isih viral napa? Sing mikir dunia ora mikir akhirat. Contohnya nyun sewu Mas Sambo. Nggih mboten? Urung rampung-rampung ngantek prene, ngantek nembak barang. Nggih mboten? Jenengan ngertos mboten? Mas Sambo nembak kuwi. Nak misale dhek melu pengajianku, ra nak dhek nembak. Mergo dungane Allahumma barik lana fima royakana. Arep nembak donga sik Allahumma barik lana fima. Iki arep nembak apa madang? Madang ya ta. Bar madang apa? Turu. Ora kok kita ra sido. Nembak Mas Sambo, Bupati Pemalang 7,1 miliar.
Ayo mikir-mikirin donya, kaya-kaya arep mati. Rektor Lampung 5,1 miliar. Hakim Agung loro kecekel, gitu. Pirang atus juta nih kok. Oke banget. Yang wingi sing viral apa? Rizky Bilar. Ngantongi bojone Listi Kejora. Mana ya? Akhirnya ra sida ditahan. Gitu nih kok. Juk mulai. Mana ta? Ning wingi aku niliki omahe sing kosong. Ana mesti ibu ngene Ustaz kok ndelok gosip. Sorry Ustaz kok ndelok gosip. Sing tak delok ki ya inset. Padha wae. Sampean yo ndelok ya. Ngono aku lak jamak. Dudu Ustaz. Mana ta ya? Bisa aja. Itu contoh. Wong apa mikirnya itu pendek. Mikir akhirat, mikir mati ora bakal. Nak mati apa? Surat apa? Surat Yasin. Ayat pinten? 12. Gitu. Bahwa hidup itu nanti akan mati akan dihidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qatamu aksarohum kulasain ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku akan hidupkan orang yang mati dan aku perintahkan untuk mencatat amal kebaikan di Laul Mahfud imamin mubin. Jok dibuka. Nak kelingan niku, ya kaya wong niku diikhlaskan donya. Apalagi nanti di surah Al-Jasiyah, surat ke-45, ayat 28-29. Jasiyah. Jasiyah artinya perso? Jasiyah ki artinya berlutut, depro. Semuanya berlutut. Jasiyah di padang mahsyar. Kenapa mereka berlutut? Karena mereka dibangunkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tidak punya kekuatan apa-apa. Setelah ratusan juta tahun dihidupkan, lalu dia akan menerima buku amalan itu. Nak kelingan niku mesti orang mikir donya banget. Nih, so kapan-kapan tak terang. Nanti Al-Jasiyah dihubungkan kan Al-Haqqah nih Pak. Al-Haqqah itu surat ke-69. Ya. Ayatnya baca mulai 19 sampai 29. Itu tentang niku menerima buku sing seneng karo ora. Tapi kalau di sini semuanya insya Allah tangan-tangan amin ya. Sesuk kapan-kapan tak sowan malih nanti tak terang ke itu. Ini nak ibu-ibu sini sudah tak lihat kan Pak ini. Sudah calon penghuni surga. Seketok wanita solikah ku yo kaya jenengan anak ngendika alus, apian, menundukkan kepala karo wong lanang ora nyengol-nyengol gitu. Jenengan ngoten niku? Nggih, gue. Oh ya. Bapaknya ngomong mak esuk aku wis disengeni. Lek wis setengah 6 lah nguyuh wis suwi. Ngoten niku. Karang sepuh ngono to. Tapi itulah kita kedua apa? Mari orientasi terakhir kemana? Nah kalau orientasi kita itu masih akhirat, berarti tahun ini kita sukses. Nah mulai seneng donya ya dikurangi. Neng seneng donya oleh neng titik. Ibu-ibu suka keindahan, saya tuh seneng. Kita itu tahun 2022 mesti disebut radikal. Nggih mboten Pak Kusmanto. Wong Islam yang seneng nang masjid ini mesti jarene radikal, intoleransi, rasa didebat. Iku sengaja memancing ketidaknyamanan wong Islam ben ora do nang masjid. Balas dengan kebaikan, balas dengan tingkah laku, rasa kokean WA. Pripun carane? Ya kayak ibu-ibu ini ikut Rasulullah rapi, cantik jelita, kayak Amanda Manopo. Ikatan cinta, cantik, kudunge warna-warna. Itu wong Islam. Tunjukkan kita itu baik, senyum. Ngoten niku nggih. Jadi suka keindahan nih kaya jenengan itu cantik-cantik jelita, kerudungnya wapi ngono. Nah bapak-bapak ya saanane ngene iki wae ya to. Pecis ya siji wae ana to ya. Ora ditukok-tukokke ngono. Pecis wis kelingguhan barang ya. Pecis wis depes. Ngoten niku. Besok dipundhutke nggih Bu nggih. Sarung ya ditukokke sing anyar, sampean niku kudung we dobel 39. Pak Ustaz es teh ngono ya to nggih. Lambine biru, kudungnya biru 6. Dek lambi anyar abang, kudungnya abang 6. Dek lambi anyar batik, kudungnya polos. Cantik sih. Ono sik kudungnya hijau, lambine kuning, koyok kapsul puskesmas. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Boleh. Wong Islamnya jok ngelombro. Tunjukkan kita itu keren. Muhammadiyah itu keren.
Ya tunjukkan dan kita baik. Artinya apa? Orientasi masih dunia itu disendirikan, tapi urusan akhirat. Buktinya apa? Ya sik rawuh niki. Urusannya mesti akhirat. Hati-hati hidupnya. Nggih mboten? Cobi onten niki sik rawuh niki kecekel KPK. Apa kok ibu bapak mboten korupsi? Tak ngopo jenengan kok ora korupsi? Ayo dijawab. Apa kok bawa pengen ora do korupsi? Sebabnya ngopo? Kok raonae? Boten jenengan ora korupsi iki mergo mikire akhirat sing halalan thayyiban. Nomor loro kan jenengan piyantun sae, koncone sae, dijaga dening Gusti Allah. Kok raonae ana ndak? Anda itu terjaga karena orang baik, koncone api. Nah, saya ya ngono alhamdulillah. Saya sudah jadi dosen UGM itu selama tahun. Aku belum tahu korupsi. Orang mergo aku ustad, mergo ra ono. Ono ya paling ya tambah tenang imanku sepiro gitu. Erek 300 juta. Ibu-ibu tak duk 1 juta. Pojok kae 5 juta, pojok kono 3 juta, yang tengah 2 juta. Kersa mboten jenengan? Mboten. Bel. Paling lek ngendika ngene, kula tampi ustad ning dosane jenengan. Jadi kembali kita muhasabah, nggih. Saniki jam pira? Terus ke mulai dah. Kan tekan Pak Kus 6:30 nggih. Pak Kus ira kompak. Nek kula tekon jam, iki berarti aku pengen leren. Kok sak kersane ya ibu-ibu tunggal terus ke titik. Jadi kenapa dia itu tidur dengan baik? Hisabnya dia lakukan setiap hari. Artinya apa? Keyakinan hidup sesudah mati itulah yang membuat kita itu kuat. 2023 itu ditingkatkan. Nek anggi mikir donya koncone ra mutu. Ayo wes. Mari kita lihat. Engko sak rampungnya 6:30 nggih. Karena saya ditunggu di Beringharjo. Nih kalau masjid Beringharjo itu kan jam 7 toh. Kalau ngadeg. Gini ya. Saya sampai level itu dulu bahwa keyakinan hidup sudah mati itu keren. Ya ta? Hidup sudah mati. Hidup itu dibagi 4 fase. Ini yang penting. Fase pertama itu ada di sini. Fase kegaiban. Islam itu menganut pola adalah one way traffic. Jadi satu arah perjalanan, tidak balik. Sehingga ulama itu sepakat mengatakan hidup itu seperti hari-hari, gitu kan ya. Hari-hari yang dikumpulkan. Setiap hari itu diambil satu-satu. Sehingga kita tidak tahu sisanya berapa. Apakah masih 1000 hari? Atau 100 hari? Atau jangan-jangan 2 hari? Kita nggak tahu. Mugi-mugi panjang. Yos. Saya kan baru kehilangan sahabat-sahabat saya. Saya itu waktu kuliah, saya di kedokteran hewan mas, bukan di Fakultas Hukum. Saya wakil dekan akademi kemahasiswaan. Nah kebetulan saya sekarang komisi ahli menteri, ya, dan saya komisi ahli di Jakarta di kementerian. Jadi kalau saya didhawuhi ke sini itu sering pas bareng. Kemarin Pak Marti WA itu saya tidak di Indonesia, saya ada di Brasil. Kebetulan penyanyi perisa Brasil, kalau teng Brasil niku nganu Pak, ngeneng-nengi Neymar. Kan Neymar kalah wingi bal-balan to. Ya aku ya ngomong marah aku ngono. Mengono kok susah. Indonesia iki lho, Piala Dunia ra tau kalah. Lah kok iso Pak Agung ngono kok. Ora melu aku ya ngono. Ra tau melu bahagia kok gitu. Kowe ming kalah pisane susah. Lho ngoten. Ning top tenan Pak, perjalanan saya. Jakarta Brasil, Sao Paulo itu 35 jam. Total itu 48 jam dengan transit. Kalau nih kamu munggah kaji atau umroh kan ping 11 jam tuh Pak. 35 jam nang dhuwur niku. Jadi Jakarta Qatar itu 8 jam. Kemudian Qatar itu kan menuju Sao Paulo. Jadi nak Riki Indonesia, Brasil itu di sini. Jadi di balik dunia. Jadi kalau keliling dunia ngoten iki. Nak metu kene kan rawani nggih, Atlantiknya terlalu luas. Mergo lewat Jepang tuh itu, Jepang, Cina muter. Sukanya lewat Qatar. Kemudian melewati Mekah, Madinah, Jeddah.
Jeddah itu kan pelabuhan. Lalu masuk ke Samudra Atlantik. Itu 22 jam di atas Samudra Atlantik, turun di Sao Paulo. Nah itulah perjalanan saya yang paling panjang. Wong sampai Inggris itu aja hanya sekitar 24 jam. Apa yang menarik di Brasil itu, ora iso basa Inggris, Pak, karena jajahan Portugis. Jadi kayak Timur-Timur nih, ora iso bahasa Inggris, tobat tenan aku. Misalnya arep ngombe iki angel banget le ngomong. Aku yang dadak kaya wong pekok ngono wae. Tobatin arep nguyuh, Bu. Aku ya boleh kan di toilet ngono angel banget. Aku batin kaya wong pekok tenan ki aku. Lalu dapat internet kan Google Translate ya wis. Ternyata toilet itu bahasa Portugisnya, bahasa Brasilnya sanitario. Kan sanitari itu sih anu bersih toh. Nak nggo wedok jenenge sanitario feminino. Feminin kan wedok. Nak lanang sanitario maskulino. Ya, jadi basa Jawa ki asline Brasil. Witing tresno jalanan saka kulino. Ya sebentar ngarang wae ya. Kemudian di sana kalau makan di restoran itu orang ndelok barangnya, Pak, ditimbang. Jadi harga daging dengan harga sayur, telur itu sama, persis. Sehingga engkau ditimbang. Pirang gram regane piro kan gitu. Ya, tapi nikmat nang Indonesia, nang kono ora ono bakso, ora ono cilok, ora ono gado-gado. Wis toh ternyata Indonesia itu keren, gitu. Kalau nang kono 14 hari, 10 hari sampai 14 hari itu kangen tempe garit. Ternyata mangan tempe nganggo sego, tempe garit sambal terasi niku enak. Segone isih tambahi sambel. Sambel isih tambahi sego. Segone isih tambahi sambel. Sambel isih tambahi sego. Segone isih sambel entek. Segone ditumplak nggon cowek. Njur diuleni ngantek api. Alhamdulillah. Ngono kok orang bersyukur di tahun 2022. Nggih mboten Ibu. Alhamdulillah. Enek di antara yang hadir ki ora iso dahar. Sore ngantek ora duwe sego. Segoe ngantek esuk ditekekke pitik. Esuk dikekke kolam nggih mboten Ibu. Anake dhewe iki dikeki sego terteran wae ra dilirik. Saking nikmate ngono kok ora bersyukur. Gitu. Tapi nek niki kan ketok, mulane apa? Le turu kepenak, le mangan enak. Anyatane ombo-ombo. Ana sik ngomong ngece. Satu di sini. Engko ndak rampung aku. Pertama kegoiban pertama. Kita pakai Arum 2122, Al-Mukminun 1214, ya. Yang mudghah alaqah mudghah. Kemudian implantasi dipakai surat Al-Hajj ayat 5, kemudian nanti dia mengandung akhirnya syahadat di sana Al-A'raf 172. Di sini, cuk kita nyuwun Ustadz yang rawuh nerangke masalah kegoiban pertama, ngaten nggih. Kemudian lahir. Ini fase kedua. Kehidupan Islam itu gitu. Fase kedua dibatasi dengan ayatnya ibu-ibu Al-Ahqaf 15. Itu kan ayatnya ibu-ibu yang marake munggah swarga. Oh napal dereng? Tuasno aku mantep. Nah kan kayak krungu Al-Ahqaf 15 bahwa soinal insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhau wa wada'anhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Aku wajibkan kamu untuk taat pada orang tua terutama ibumu karena mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, menyusui sampai 30 bulan. Mula jenengan itu mlebu swarga gampang mergo apa? Kabeh jihad. Mulane Rasulullah ngangkat derajate wong putri. Sing dibekteni sinten Rasulullah? Ibumu. Sinten malih Rasulullah? Ibumu. Setelah niku sinten? Ibumu. Bar niku sinten? Bapakmu. Ibuke pinten? 3. Bapake pinten? 1. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu di sini sudah ridha. Ibuke pinten? Bapake pinten?
Alhamdulillah. Ana sik ngene, tekan ngomah ya kaplok sandal. 3. Karena istri itu memang harusnya 3. Kalau 1 namanya iswan. Kalau 2 namanya istu. Kalau 3 namanya. Jadi istri itu harusnya siji rantek-entek nggih, Pak. Oh, siji we galake raja mak. Mulane aku paham. Sik kene iki ceria, sik kene iki wajah-wajah tertekan. Aku ya nang UGM ya pimpinan, nang omah ya hamba sahaya. Nah di sini nggih lahir Bapak Tuhan, kita ada di sini sekarang yang kedua. Ini polanya begitu. Yang kedua ini kita memakai Al-Aqaf 16. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Siapakah penghuni surga itu? Orang yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Ya sekarang ini saatnya. Tahun demi tahun itu diterima amal baiknya, diampuni dosanya sampai akhirnya kita mati. Kapan matinya tidak tahu, okay? Tidak akan pernah diakhirkan lagi. Walan yukhlihi nafsan idza jajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Al-Munafiqun 11. Tidak akan diakhirkan nais tekan waktune. Pun di sini sakaratul maut, kapan ra ngerti. Makanya bangun tidur itu keren. Makanya bangun tidur itu nikmat, bangun tidur itu miracle. Ning mergo setiap bangun tidur itu nikmat, dadi awak dhewe ora rumangsa itu nikmat. Ayo diperbaiki 2023. Bangun tidur doanya keren. Pripun doa bangun tidur? Allahumma barik lana fima royatana madang meneh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Gusti Allah matur nuwun nggih, sudah engkau bangunkan saya sesudah mati sementara. Dan saya pasti kembali. Kenapa mati sementara? Baca Az-Zumar 42. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang dihubungkan dengan bangun tidur ada di Az-Zumar 42. Fil manamiha, dalam tidurmu anfusa, nyawa itu aku pegang. Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai batasnya. Jadi awake dhewe niku iso tangi turu ora mergo awake dhewe penting. Ora mergo awake dhewe iki pinter, ora mergo awake dhewe iki dibutuhkan oleh masyarakat. Mboten. Biasa wae rasa kementos. Dhewe mati ya biasa kok ora bakal diundang meneh kok. Kita mau coba pas Covid nih kok, saya mati jutaan. Indonesia ya biasa saja. Masjid ya jalan terus ngantek sprene. Nggih mboten. Dadi rasa kementos nek aku mati piye ya ora piye-piye. Biasa wae, memang itu mati dan ndak itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kan ndak ada tempat kita itu untuk umuk-umuk piye tangi ra iso. Tangi itu kan karena anfusa dilepaskan. Maka Allah nabalan yukhlihi nafsan, tidak aku akhirkan. Kalau sudah sampai batasnya, kita bangun tidur itu karena belum sampai batasnya. Makanya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Akhirnya kita masuk di fase ketiga, fase di alam barzakh. Mugi-mugi kita di tempat yang dilapangkan. Kan tentu hadisnya amin. Kemudian kita dibangkitkan di fase yang terakhir, tekan kono, tidak ada kembali lagi. Kita tidak mengenal proses apa feedback, comeback atau apa rotation. Gitu. Itu kita nggak mengenal. Sekedar saja. Sedikit nih. Kenapa saya memakai ini? Jadi nak pun tekan riki niki, niku ora balik meneh. Nak kidul niku daerahé pundi? Niki pundi Pak? Nitian, Jur. Nitian malih, Jur. Potronanda, Jur. Bantul. Bantul Kota, Bambang Lipuro. Sama ngidul kan ndi? Pokoknya Australia itu kan ndi? Itu nggak akan balik lagi. Karena tidak balik lagi, saat inilah kesempatan. Sing judek lah kameramen. Ya ta. Batine mangkel Ustadz Rono rene ana ya ta. Tambah ganjaran wae Mas. Ana ta ya.
Jadi apa? Kita itu nggak balik lagi. Makanya tadi saya buka dengan Al-Fatir. La yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lugub. Di surga itu tidak ada rasa letih dan lesu. Jadi nak saat ini kan jenengan saya letih, saya lesu ki alhamdulillah. Kalau panitia saya diundangi pengajian, alhamdulillah. Saya dijaluki sedekah, alhamdulillah. Ada satu masa jenengan kira bakal tunda. Ada satu masa jenengan kira rasa sedekah. Santai wae. Nah is mati lah ya ora diundang to. Jadi saiki aja ngresula, pokoknya menyang. Sedekah ya sedekah, karena itulah eksistensi kita diakui. Nikmati disyukuri, nikmat kaya ngene kok ngresula. Iso diundang wong nek ora iso ngaji dijekke, ora iso salat ora iso budal ora iso mangkat wonten niku wis saka omah dibudalke. Ora ono, itulah nikmat. Makanya saat ini nek isih kesel rapopo. Wes tok. Wah getun-getun nggih teng mriku. Apalagi kalau nanti saya cerita Ajasiyah, isine ming getun tok. Mulai tahun 2023 semangati mumpung isih iso lunga nang ndi. Kenapa ini penting, Pak? Profesor saya di Jepang itu waktu saya sekolah. Saya itu kan hidup di luar negeri itu 12 tahun. PhD saya di Jepang 6 tahun. Lalu saya postdoc di Australia itu 2 tahun. Lalu saya ke Inggris, ke London, kemudian Eropa, juga saiki neng Nitian. Kenapa saya paham? Hampir semua saya sekolah itu semuanya sekuler, ora percaya karo Gusti Allah. Profesor saya di Jepang itu kalau sholat itu bingung. Yuk sempat saya diundang. Profesor kula niku jenenge Tatsuyuki Suzuki. Rasa teko ono mione ndi ngono ya. Suzuki itu nama marga paling pasaran di Jepang. Ki Suzuki, Pak. Jadi jeneng Suzuki ku oke. Nah, nang Indonesia iki jeneng pasaran yo Agung, Agus, Budi, Joko, Bambang. Sinten malih, Pak? Pak Kusmanto iki arang-arang. Yanto. Nah, ibu-ibu yo Sri, Siti, Endang, Yayu. Apa meneh? Tina, Tuti, ini pasaran. Profesor saya itu nanya gini, Agung Sang, anak tahu, ma ini cigo kayak oinorisuru deskara, mau sisindara, doko iku sumori deska. Sampai ini rasa gaya artinya apa ya? Aku yang mengawur, ya. Gung kowe sedina le salat ping 5. Ketoke kowe tenanan. Sesuk nek mati kowe arep nandi? Itu pertanyaan macam apa? Nah awake dhewe lak yo serasa teko nek mati nang ndi. Karena dia memang tidak tahu dan tidak pernah diajari tentang itu. Mula alhamdulillah hidup percaya hidup sudah mati niku. Ibu-ibu menawi sedo liwat ndi? Nak mati jenengan liwat ndi? Lha piye to iki? Kok apa ibu-ibu nak sedo liwat ndi? Nak mati liwat ndi? Alah kaya ngono kok dadak mikir. Ayo manut sik gotong kok ngono kok aku sesuk liwat endi ya ora mikir to. Masa sik gotong liwat luar desa njuk sampean, Mas aku liwat dul desa wae. Ngono ya. Wong sampean wis ora dipikir. Njuk saya bilang batasi wa mosi sindara tenggoku iku sumorides. Nak kula mati kula ajeng teng swarga. Tenggoku itu swarga. Apa kata profesor saya? Sinjirane nae, aku ora percaya. Lho kok ora percaya gimana? Saya percaya moduri, Mas. Moduru itu kembali. Jadi dia nitis, nyawane iki bali gitu. Lho saya lah yo mangkel. Lah ini yo ben aku tekon, "Mosi modut darah, dokoni iriru deska, nak jenengan balik tok lebokke nang endi?" Wong awake dhewe wis dipendem aku. Ciking pitik. Lah kok pitik ki penak Agung Sang. Ming turu rasah mikir entuk kawan kawin. Aku yang muni tak belah kowe aku ya tak gawe ayam goreng ini yang ming tak batin ya lah. Nak tak omongke ya ora lulus. Artinya apa? Keyakinan hidup sudah mati itu keren. Makanya Islam itu berdasar khauf dan roja. Khauf itu takut berbuat salah karena apa punya harapan untuk menjadi penghuni surga.
Maka 2022 ini yuk kita introspeksi, motivasi kita kemana. Nah kemudian yang kedua, yang penting merasa bersalah. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk perbaikan. Karena waktunya habis, saya cukupkan sekian. Mungkin kita sehat. Jadi PR saya nanti nuwun tulung Pak Gus diingatkan saya tentang Al-Jasiyah ya. Kemudian merasa bersalah itu Qur'annya mana, hadisnya mana nanti tak golek. Jasiyah dan Al-Haqqah nggih. Wah itu tenang itu. Nanti kalau itu dikaji wis di sini nangis tok itu ya dan bersyukur. Kesimpulannya kita bersyukur, masya Allah keluarga besar ini masih on the track, berada di jalur yang benar. Ya, insya Allah kita istiqomah, kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Man qala la ilaha illallah fi akhiri jannati fa akhiri hayati dakhalal jannah. Atau Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mungkin tahun 2023 apapun itu akan menjadi momentum peningkatan. Apalagi tahun depan adalah tahun yang agak ruwet di Indonesia karena kita menghadapi pemilu ya. Nah, kita kompak saja, akhlakul karimah, sing mikir wis ana, umat ikut pada pimpinannya yang istiqomah. Nah, kita tunggu Muhammadiyah pesannya seperti apa ya, kita ikuti. Yang penting ayo kita jaga saja ya kerukunan kita dengan yang lain. Tunjukkan ya, Islam itu toleransi, Islam itu baik, Islam itu penuh senyum. Makanya setelah pengajian ini ditambah letter senyum. Kayak Rasulullah Darius ini, orang yang selalu kelihatan gigi seri putihnya karena selalu tersenyum. Jadi ibu habis ini kita banyak guyu, petuk uang guyu, petuk wedus jur semangat. Are you with me? Bahasa Inggris ki ming loro bu, yes karo no. Jadi nek aku tekon are you with me, jawabnya yes. Gue tekan dalam ditekoni, le pengajian piye? Yes. Sesuk mangkat meneh? Yes. Liwat ora? Nek wong yo joyo ra cetha, terutama nitian sing ra cetha. Sesuk mangkat ora you. Lah yes no. Ya iku yes apa no? Ya ora cetha wong yo joyo ya. Tapi lah yes no yo yes apa no. Mugi-mugi Gusti Allah memberikan kebaikan pada kita. Mugi-mugi kita menjadi orang-orang yang diampuni dan selalu di dalam lindungan Allah SWT. Tahun 2023 dihilangkan dari segala musibah cobaan sekiranya kita tidak sanggup memikulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.